Najwa, kenapa bengong? Udah sejam loh. Gak apa-apa sih, Cek. Aku cuma lagi pengen diem sendiri aja. Ada apa sih? Kamu belakangan ini murung terus. Selalu diem, ngilang. Kayak bukan Najwa yang biasanya. Sebenarnya aku juga bingung sih, Cek. Kayak aku sedih atau aku seneng. Soalnya kayak semuanya tuh campur aduk aja gitu jadi satu. Sebelumnya, kamu udah pernah cerita ke orang lain belum? Misal ke guru BK? Gimana ya? Jujur kalau misalkan buat cerita ke orang lain, aku takut kira lebay sih. Lagian juga aku tuh bingung kalau misalkan mau cerita harus mulai dari mana. Najwa, nggak semua orang itu kuat buat nanggung ini semua sendirian. Dan BK itu bukan buat orang yang bermasalah loh. Tapi BK itu bisa untuk kita yang ingin mencari diri kita sendiri. Coba aja dulu, nggak harus hari ini kok. Mungkin emang bener ya, Cek. Kayaknya aku terlalu capek buat selalu pura-pura gak kenapa-kenapa. Makasih ya, Cek, sarannya. Kadang langkah kecil untuk berani bercerita bisa menjadi awal untuk merasa lebih baik. Selamat siang, Pak. Ya, gimana Pak? Ada yang bisa dibantu? Hari ini Pak Budi ada waktu nggak ya? Ada yang pengen saya obrolin dikit, Pak. Sih. Mau kita ngobrol di mana? Di sebelah sana atau di sini aja? Di sana boleh? Sana. Ya. Ya, terima kasih Najwa sudah datang ke ruang BK, ketemu dengan saya. Saya sangat mengapresiasi itu, tandanya kamu peduli dengan keadaan diri kamu. Saya hanya mengingatkan kembali layanan ini sebagai layanan yang profesional, jadi butuh keterbukaan, butuh kerjasama dengan diri Najwa untuk lebih bisa menceritakan apa yang dialami secara utuh. Dan kita hanya membahas masalah ini hanya di ruang ini. Setelah nanti kita sudah di luar ya kita sudah tidak membahas itu karena ada kode etik kerahasiaan yang memang harus kita jaga. Jadi saya itu bisa dipahami ya, Mbak Nasma. Kira-kira kita butuh waktu 30 menit cukup? Cukup ya? Ya nanti menyesuaikan dengan apa yang kamu sampaikan. Langsung aja ya, Pak. Sebenarnya sih saya cuma ngerasa saya tuh jujur kecewa banget, Pak. Karena dari pas kalau kemarin saya tuh merasa saya udah latihan rutin tiap hari, terus juga pokoknya saya udah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya tuh ya tetap kayak gitu, Pak, tetap begitu. Yang di provinsi kemarin itu ya? Iya. Jadi kayak saya tuh merasa semua usaha yang saya lakukan itu jadi sia-sia gitu ya. Sia-sia. Apa yang Mbak Naswa rasakan ketika Mbak Naswa mendengar pengumuman itu? Sebenarnya yang saya rasain itu lebih ke saya malu sih, Pak. Saya jujur takut karena emang semua orang kan udah berekspektasi banyak ke saya. Nah, teman-teman saya, keluarga saya, maupun dari pihak sekolah. Jadi saya rasanya kecewa aja karena nggak bisa menuhin apa yang mereka harapkan. Iya, tentu saja Naswa kamu merasa kecewa, itu sangat wajar sekali. Kamu sudah berjuang, mungkin latihan rutin, mungkin ada banyak hal yang sudah kamu kerjakan untuk bisa sampai di sana. Itu tandanya kamu peduli dengan apa yang sudah kamu capai. Rasa kecewa, yaitu karena kesungguhan ya, sebenarnya kesungguhan. Naswa ketika berusaha sungguh-sungguh, tapi ternyata rezekinya belum di sana, belum bisa dapat
Jadi kita berhenti untuk menyalahkan diri sendiri. Kamu sudah berusaha juga kan? Tapi saya tuh sebenarnya lebih merasa apa ya Pak? Saya itu lebih ke kecewa karena saya nggak bisa memenuhi ekspektasi dari orang-orang yang ada di sekitar saya sih Pak. Kayak teman-teman saya, keluarga saya, sekolah, itu kan pasti mereka udah naruh harapan yang besar ke saya, tapi ternyata saya nggak bisa memenuhi harapan mereka. Jadi rasanya tuh saya tuh merasa malu gitu loh Pak. Oke, ya. Kehadiran kamu ke sini atau kamu mengikuti perlombaan ke sana kan bukan untuk orang lain ya. Apa yang sudah kamu tempuh, apa yang sudah kamu kerjakan, apa yang sudah kamu raih kan bukan untuk menyenangkan orang lain. Ya rasa malu wajar, tapi bukan itu cara kita melihat masalah. Yang harus kamu pahami bahwa diri kamu sudah berusaha dengan baik untuk bisa mencapai ke sana. Dan kamu bukan tugas kamu untuk menyenangkan hati teman-teman gitu. Karena kita harus konsentrasi justru ke perkembangan kamu, ke perkembangan Naswa ke depannya mau seperti apa. Kalau saya boleh tahu, apa yang paling mengganggu di pikiran kamu saat ini? Sejak dari lomba kemarin, sebenarnya saya jadi ngerasa apa ya? Kayaknya tuh saya nggak cukup berbakat deh Pak. Mungkin emang nyanyi itu bukan jalan yang harus saya guni buat kedepannya lagi sih. Oke, jadi menurut Naswa, kekalahan yang kemarin di provinsi itu bukan jalannya kamu. Oke, boleh saya tahu pencapaian apa yang sudah Naswa lakukan untuk bisa menuju sampai ke sana? Intinya saya juga udah jelas, saya udah latihan rutin tiap hari, saya juga jaga pola makan saya. Pokoknya saya udah lakuin semuanya sih Pak. Saya juga udah rela sampai spend tiap hari gak ikut pelajaran cuma demi latihan buat lomba yang kemarin. Pencapaian apa sih yang sudah kamu dapatkan dari bernyanyi? Yang udah saya dapat sih tentunya karena proses latihannya juga panjang, saya juga dapat banyak pelajaran baru sih Pak. Kayak saya bisa belajar nada-nada yang emang mungkin dulu saya nggak bisa, terus banyak improvisasi juga yang udah saya pelajari, terus teknikal dalam bernyanyi juga lebih banyak lagi yang udah saya. Ya, sebelum mencapai ke provinsi, kamu sudah punya prestasi apa aja? Ya sebelum ke provinsi saya udah sering beberapa kali ikut lomba di event lain sih. Ya, Mbak Naswa, apa yang Mbak Naswa paling banggakan dari proses awal sampai bisa berada di panggung tingkat provinsi itu? Paling bangga sih karena saya emang udah berusaha semaksimal mungkin ya Pak. Dari mulai saya latihan rutin, bahkan sampai saya ambil dispen pelajaran cuman demi buat latihan di provinsi. Terus juga saya tentunya udah jaga pola makan saya, terus saya juga jaga fisik saya biar emang saya kuat, saya nggak capek. Itu sih Pak, itu yang paling saya. Oke, nah itu yang saya maksudkan. Kamu sudah berusaha menjaga semuanya, menjaga makanan, menjaga fisik, kedisiplinan juga kamu sudah ada. Itu ciri-ciri mental juara. Jadi jangan sampai kamu hanya karena kegagalan kemarin kamu sudah menjudge diri kamu bahwa saya tidak berbakat, gitu kan? Nah, disiplin dan kerja keras yang sudah kamu lakukan selama ini itu apa, Naswa? Ya terutama sih saya udah latihan rutin tiap hari ya Pak. Saya bahkan sampai rela ambil dispen pelajaran demi ikut latihan. Saya juga udah jaga pola makan saya juga jaga fisik saya biar imun saya juga nggak lemah. Itu sih Pak. Ya, daya juang ini yang memang harus dimiliki oleh Naswa ya. Karena apa yang sudah kamu lakukan untuk penyanyi profesional, saya kira kalah itu atau tidak menang itu atau belum beruntung itu hal yang sangat bagus sekali. Yang penting adalah bagaimana kamu bisa mengevaluasi atau melihat kemarin itu seperti apa sih, apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi
pertimbangan Naswa? Kenapa? Apakah ada hal yang kurang sempurna atau ada hal yang harus diperbaiki? Jadi bukan menang kalahnya, tapi bagaimana kita bisa membangun diri kita, bisa mengevaluasi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Coba deh, menurut Mbak Naswa, kemarin ada miss di mana ketika perform di provinsi itu? Waktu perform kemarin sih, saya ngerasa waktu di bagian nada tingginya saya agak goyang. Terus juga saya belum bisa nguasain feel lagunya. Terus saya juga kelihatan nggak enjoy di panggung sih Pak. Jadi masih merasa ada yang masuk. Ya, kamu hebat ya Naswa. Kamu sudah bisa menemukan atau mengevaluasi apa yang menjadi titik lemah dari apa yang sudah dilakukan. Tadi ada grogi ya, kecemasan di panggung, terus agak getar di nada-nada tinggi misalnya. Nah, dari masalah itu, apa yang mau dilakukan Naswa ke depan? Yang bakalan saya lakukan sih tentunya saya bakalan lebih rutin lagi, lebih rajin lagi buat belajar sama guru vokal saya. Mungkin saya juga bisa terima masukan-masukan dari beliau biar saya bisa lebih baik lagi. Itu ide yang sangat bagus. Naswa sudah bisa membuat perencanaan jangka pendek ke depannya mau seperti apa. Dan kita sepakat tadi kamu sudah punya kedisiplinan, kamu sudah punya daya juang yang tinggi juga. Itu mental yang memang harus dibangun dari sekarang. Jadi sekarang kamu tinggal konsentrasikan buat rencana jangka pendeknya seperti apa. Tadi mau ketemu guru vokal ya, terus mungkin di sana juga ada latihan pernapasan juga kan, biar nggak capek-capek banget lah di panggungnya. Kita sudah sepakat bahwa Naswa sudah punya kedisiplinan, Naswa juga tahu apa yang harus dilakukan ke depannya seperti apa dalam waktu dekat ini. Jadi langkah nyata apa yang Naswa akan lakukan supaya Naswa sudah punya rencana-rencana yang nyata. Sebenarnya sih saya bakalan bicarain sama guru vokal saya buat evaluasi kemarin. Terus saya juga bakalan latihan lebih rutin lagi, lebih rajin lagi biar bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kemarin. Terus mungkin saya juga bisa belajar teknik-teknik yang lainnya biar bisa menghindarin nada yang goyang atau pernafasannya. Terus juga buat ngelatih mental saya di panggung, mungkin saya bisa lebih aktif lagi ikut lomba-lomba di luar sini. Oke, hebat. Ya, ide yang sangat bagus sekali dari Naswa. Mudah-mudahan itu bisa menjadi rencana ke depannya kamu. Resiliensi itu bukan berarti tidak pernah jatuh. Resiliensi itu adalah bagaimana kita bangkit saat kita terjatuh. Proses itu yang nanti akan menguatkan mental Naswa ke depannya. Dan tidak hanya dalam lomba, mungkin banyak hal nanti dalam pilihan-pilihan hidup ke depannya yang kadang kita harus terjatuh dulu, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mencoba untuk bangkit dan menjadi jauh lebih baik. Dari saya seperti itu. Kamu harus bangga dengan kemampuan kamu harus bangga dengan apa yang sudah kamu analisa ini bisa menjadi modal besar untuk ke depannya. Semakin keren ya di nyanyi ini. Terima kasih banyak Pak Budi. Saya setelah cerita jadi ngerasa lebih baik dan tahu harus mulai dari mana. Ya, sama-sama Naswa. Kita follow up minggu depan lagi ya. Nanti mudah-mudahan setelah kamu ketemu dengan guru vokal kamu nanti banyak evaluasi yang bisa membuat kamu lebih baik. Itu ya Mbak Naswa ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah Pak. Cukup? Ya. Terima kasih. Tetap semangat dan terus kembangkan diri kamu sebaik mungkin. Setiap orang punya kemampuan, punya talenta yang baik. Kalau memang itu sudah ditemukan dengan baik, ya mungkin berkembangnya akan jadi. Begitu ya Mbak Naswa. Terima kasih sudah datang ke BK. Mudah-mudahan bisa kamu selesaikan dengan baik apa yang sudah direncanakan. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Naswa, kamu udah cerita ke BK? Udah, Cek. Gimana? Ya, akhirnya aku jadi tahu ke depannya aku harus gimana. Aku juga jadi bisa lebih ngerti dan aku juga lebih bisa memahamin apa yang ada di diri aku. Makasih banyak ya, Cek, buat sarannya. Iya, nggak apa-apa. Semoga menjadi lebih baik ya. Makasih.